Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolbun Salim yang saya bangga, alhamdulillah pada kali ini saya akan sharing terkait apa itu public relations and communication. Ya, jadi kita akan belajar bersama ya, apa yang dimaksud dengan public relations. Ya, kalau secara harfiah public relations itu diartikan hubungan masyarakat ya, hubungan masyarakat. Jadi di Indonesia kita sering dengar apa yang dimaksud dengan humas ya, humas itu dianggap hanya penghubung masyarakat. Bahkan teman-teman Kolbun Salim ini kebetulan banyak yang dari lembaga pendidikan atau pesantren ya, salah satunya di Pondok Modern Darussalam Gontor ya. Itu kalau kita dengar kata humas itu hanya diartikan sebagai yang membuat undangan sebuah acara, kemudian dia yang mengundang atau mengantarkan surat undangan, tidak lebih dari itu, atau bagian yang menghubungi masyarakat tadi sesuai dengan arti bahasa Indonesianya, hubungan masyarakat. Namun kalau kita lihat definisinya ya, bahwa public relations ini maknanya lebih luas. Jadi public relations di belakangnya ada huruf S. Jadi relasinya ini lebih luas. Ya, saya ambil salah satu definisi menurut Catlib Center and Broom. Dikatakan bahwa public relations is management functions, fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Jadi fungsi-fungsinya sangat banyak sekali. Ya, yang saya teruskan definisinya dalam bahasa Indonesia adalah fungsi-fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan masyarakat. Bahkan dikatakan yang terakhir adalah apa? Sukses dan gagalnya sebuah perusahaan, sebuah organisasi ada di tangan seorang public relations. Ini artinya sangat-sangat penting sekali PR ini. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Kotler ya, dikatakan bahwa public relations tidak lepas daripada image, citra ya. Dikatakan bahwa an image is sum of beliefs, ideas and impressions that person has an object. Maksudnya apa? Image ya, citra adalah kumpulan daripada beliefs, kepercayaan yang sudah dibangun, ideas, ide-ide ya, pendapat, apalagi ya, gagasan ya, and impression ini apa? Dampaknya, efeknya, efek yang sudah diciptakan daripada image tadi, kumpulan daripada beliefs, ideas and impression that person has an object, sehingga orang akan apa? Selalu mengingat image tersebut, bahkan akan membekas di dalam jiwanya. Dan yang terakhir menurut Han and Groening bahwa public relations adalah the management of communication between an organization and its public. Ya, bahwa dikatakan manajemen public relation adalah manajemen komunikasi antara organisasi dan publik. Ya. Jadi manajemen komunikasi. Kenapa disebut manajemen komunikasi? Karena setiap kali ada masalah di perusahaan, di organisasi, di lembaga pendidikan, instansi apapun, yang tampil adalah humasnya. Yang tampil pertama adalah public relationnya. Ya, menjadi dia dikatakan apa? Menjadi juru bicaranya. Maka dinamakan manajemen komunikasi. Ya, dia harus bisa memanage komunikasinya agar apa yang disampaikan tidak salah. Ya, itu tadi 3 definisi PR menurut ahli. Ya. Saya tambahkan, bahkan ada ahli PR yang namanya Warren Buffett mengatakan bahwa it takes 20 years to build a reputation and only 5 minutes to ruin it. Butuh waktu 20 tahun untuk membangun PR. Jadi tidak cukup setahun, 2 tahun, 5 tahun, kurang 20 tahun untuk membangun sebuah PR. Dan untuk menghancurkannya hanya dalam waktu 5 menit. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak perlu 5 menit,
Mungkin kalau dulu ada filosofi mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Kenapa? Karena dengan jari ini ketika kita mengklik hal yang negatif, maka akan bisa menghancurkan image and reputation kita, bahkan organisasi yang sedang kita bawahi. Ya, jadi butuh waktu 20 tahun. Ya, jadi kenapa butuh waktu 20 tahun? Karena memang membangun PR ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Ya, kalau tadi saya sebut lembaga pendidikan pesantren modern, tadi ada pondok yang baru saja memperingati 1 abad atau 100 tahun kotor. Ya, artinya pondok tersebut sudah melewati masa-masa krisisnya. Ya, 20 tahun sudah dilewati, bahkan sudah 100 tahun, artinya sudah 5 kali lipat. Ya, pondok ini berarti bisa dikatakan sudah kuat sekali secara PR-nya, sehingga dia akan kokoh di atas. Ketika ada masalah besar pun akan mudah dia lewati, akan mudah dilewati oleh pondok ini. Ya, bahkan saya bisa bilang karena pondok ini benar-benar sudah menerapkan ilmu-ilmu PR, ya, teori-teori PR, sehingga pondok ini tidak lagi mencari-cari santri. Artinya santri yang membutuhkan pondok. Ya, bahkan ada kampusnya jadi tidak mencari mahasiswa, tapi mahasiswanya yang mencari. Kalau kita lihat sebaliknya, di luar, ya, pada umumnya sekolah, bahkan lembaga pendidikan sekolah tinggi itu mencari murid, mencari siswa, mencari mahasiswa. Ya, tapi lembaga pendidikan yang saya sebutkan yang pertama tadi, dia sebaliknya, karena dia sudah melewati fase-fase itu dan dia sudah menerapkan teori-teori PR, ilmu-ilmu PR. Ya, bahkan ada salah seorang yang disebut orang kaya, ya, yang namanya Bill Gates, itu mengatakan, "If I was down to my last dollar, I would spend it on public relation." Jika saya ingin menghabiskan dolar saya, maka akan saya habiskan untuk public relations. Ini artinya public relation ini sangat penting sekali, ya, membangun image and reputation, ya, bahkan membangun masa depan, ya. Nah, bisa saya ambil kesimpulan, ya, titik poinnya atau highlightnya, bahwa public relation yang pertama adalah management function, fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua adalah two-way communication, komunikasi dua arah. Ya, kalau zaman dulu banyak sekali komunikasi satu arah, kalau sekarang sudah nggak efektif karena zamannya sudah berubah. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, seperti misalkan di medsos, tidak hanya pemilik berita, pemilik media yang bisa memberitakan, tapi misalkan netizen, ya, misalkan ada komunikan sekarang sudah bisa memberikan timbal baliknya, sudah bisa berkomentar. Artinya sekarang sudah zamannya komunikasi dua arah. Yang ketiga adalah a planned activity. Setiap aktivitas semuanya harus terencana, ya, tidak dadakan, ya. Maka tadi ada yang namanya jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Itu semuanya sudah direncanakan dengan baik. Yang keempat, research based social science. Jadi risetnya harus melakukan riset kecil-kecilan juga boleh terkait social science. Jadi sebelum melakukan kegiatan, sebelum membuat program, alangkah baiknya dilakukan riset dulu. Dan yang terakhir, social responsible. Yang kelima adalah social responsible. Jadi tanggung jawab sosial. Kemudian tujuan daripada public relation itu apa? Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan citra dan reputasi. Ya, jadi bukan hanya membangun tapi juga mengembangkan. Ya, mengembangkan image and reputation. Yang kedua adalah sebagai jembatan komunikasi. Ya, maka tadi ada manajemen komunikasi. Ini
membuat sistem komunikasi supaya bisa berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan ini termanage, tidak loss of control. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan mutual benefit relationship. Jadi mengembangkan manfaat yang manfaat daripada relation, jaringan. Jadi jaringannya dibangun dan diberikan manfaat supaya jaringannya lebih luas, supaya langkah-langkahnya tidak stuck di tempat-tempat itu saja, tapi bisa berkembang. Dan yang terakhir adalah membangun trust, membangun kepercayaan. Ini sangat penting sekali. Ya, sahabat Qalbun Salim, itu tadi adalah definisi, kemudian tujuan daripada public relation, yang mana supaya menjadi insight bagi kita, menjadi tambahan wawasan bahwasanya public relations ini maknanya lebih luas dibandingkan humas tadi, hubungan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sharing session dalam pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.